Konsep hukum ketertarikan pada dasarnya merupakan konsep kuno yang tertanam dalam hukum universal. Ini menegaskan bahwa hidup kita adalah ciptaan kita sendiri. Kita, sebagai sebuah kesadaran, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan peristiwa kehidupan kita. Banyak dari kita telah mengalami manifestasi dari sesuatu yang kita bayangkan. Hampir semua agama besar membicarakan konsep ini dalam satu atau lain bentuk. Fisika kuantum menawarkan penjelasan yang mungkin untuk kelayakan hukum ini. Salah satu pendiri fisika kuantum dan pemenang hadiah Nobel Max Planck pernah berkata, sebagai seorang pria yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk sains yang paling jernih, untuk mempelajari materi, saya dapat memberitahu Anda sebagai hasil penelitian saya tentang atom sebanyak ini, tidak ada materi seperti itu. Semua materi berasal dan ada hanya berdasarkan gaya yang membuat partikel atom bergetar dan menyatukan tata surya paling kecil dari atom ini. Kita harus mengasumsikan di balik kekuatan ini adanya pikiran yang sadar dan cerdas. Pikiran ini adalah matriks dari semua materi. Pikiran yang tak terbatas dan cerdas ini adalah entitas yang disebut oleh nenek moyang kita sebagai kesadaran tanpa batas. Diyakini bahwa kita, sebagai bagian dari kesadaran yang tak terbatas dan kuat, memiliki kemampuan untuk memengaruhi materi dan memenuhi keinginan kita. Wahyu ini dibuktikan dengan berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan tentang doa, yang merupakan alat yang ampuh untuk memanifestasi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan para peneliti di Universitas Columbia dan Rumah Sakit Cha Korea, wanita yang didoakan memiliki tingkat kehamilan hampir 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak didoakan. Studi lain yang dilakukan oleh peneliti Prancis René Peok memiliki hasil yang menarik. Eksperimen ini melibatkan robot self-propelled yang biasanya berkeliaran tanpa tujuan dan acak di sekitar ruangan. Ketika sangkar yang diisi dengan anak ayam hidup dibawa masuk, anak ayam tersebut tercetak di robot seolah-olah itu adalah ibu mereka, dan robot mulai menghabiskan lebih banyak waktu di area yang lebih dekat dengan anak ayam. Peok menyimpulkan bahwa niat anak-anak ayam untuk tetap dekat dengan robot, yang dianggap ibu mereka, memanifestasikan perubahan dramatis dalam gerakan robot. Mari kita lihat beberapa cara sederhana di mana kita dapat mempraktikkan konsep yang kuat ini untuk melihat perubahan dalam hidup kita. 1. Dapatkan kejelasan tentang hasil Anda. Langkah ini seperti dasar sebuah bangunan, tampaknya, tidak ada yang berdiri tegak, Anda harus sangat jelas tentang hasil yang Anda cari dan niat di baliknya. Seharusnya tidak ada ide yang kabur tentang hal itu dalam pikiran Anda. Sebuah gambar dalam pikiran harus mewakili hasil Anda. 2. Dapatkan dalam keadaan syukur. Gigs adalah tentang memanfaatkan kekuatan rasa syukur. Syukur adalah penguat energi. Ini menempatkan kita dalam keadaan manifestasi yang kuat. Kuncinya adalah mempraktikkan rasa syukur atas peristiwa dan hal-hal yang benar-benar Anda syukuri. Luangkan 10 menit setiap hari untuk membuat jurnal tentang mereka. 3. Visualisasikan. Setelah Anda memiliki niat yang jelas dan merasa bersyukur, mulailah memvisualisasikan hasilnya. Langkah-langkahnya harus diikuti dengan mulus. Visualisasi harus begitu realistis sehingga Anda harus merasa bahwa peristiwa tersebut sedang dijalani oleh Anda pada saat itu sendiri dan Anda merasakan intensitas emosional dan mental dari kejadian tersebut. Jika Anda dapat mengingat pikiran yang menakutkan dan merasakan ketakutan, Anda juga dapat mengingat pengalaman yang indah dan merasa baik. 4. Surrender. Anda harus menyerahkan hasilnya kepada kecerdasan yang lebih besar. Ini membantu Anda melepaskan diri. Oleh karena itu, Anda tidak akan menimbulkan ketakutan atau keraguan dalam prosesnya. Ini adalah 4 langkah sederhana untuk mewujudkan apapun dalam hidup. Latih terus secara konsisten seperti Anda mempelajari hal lainnya, dan kuasai mereka seperti keterampilan lainnya. Einstein berkata, imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pratinjau atraksi kehidupan yang akan datang.